Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk nak. Makasih Bu. Langsung duduk saja ya. Nak Eli ya yang tadi di kelas 9 saat Ibu memberikan layanan bimbingan kelas di kelas dan termasuk siswa yang menerima penghargaan juara 1 lomba Olimpiade Sains Nasional kan? Betul Ibu. Masya Allah, selamat ya Nak Eli tetap tentang prestasinya ya. Terima kasih Bu. Oh iya, tadi di kelas belajar apa ya? Tadi di kelas itu Ibu ada pelajaran fisika Ibu. Terus sekarang dilanjut lagi nih pelajaran matematika dan kebetulan gurunya yang bersangkutan itu berhalangan untuk hadir Bu. Jadi saya kesini saja Bu daripada berkeliaran di luar. Oh, guru matematikanya berhalangan masuk ya? Iya betul sekali. Ibu rasa Nak Eli datang ke sini ada keperluan apa ya? Jadi begini Bu, sebenarnya saya itu datang ke sini karena mau cerita dengan Ibu. Tapi jujur ya Bu, agak sedikit ragu juga nih Bu mau cerita atau tidak, bingung juga mulainya dari mana. Oke. Nak Eli tidak perlu ragu. Sebelumnya Nak Eli sudah tahu belum ada berapa penduduk di sini? Belum Ibu, saya belum tahu. Oke, jadi di sini tuh bukan cuma Ibu yang UTBK, ada Ibu Nasya di kelas 7, ada Pak Farhan di kelas 8, dan Ibu sendiri di kelas 9. Nah, kalau Nak Eli ragu untuk bercerita, Nak Eli bisa memilih di antara ketiga guru BK tersebut untuk membantu Nak Eli menyelesaikan masalahnya. Saya rasa itu mungkin sama Ibu saja karena saya kan sudah kenal dengan Ibu. Oke, karena Nak Eli pilihnya Ibu harap Nak Eli jangan ragu untuk menyampaikan apa masalahnya. Kalau Nak Eli masih ragu, tenang ya, Ibu sebagai konselor terikat dengan yang namanya kode etik. Ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Nak Eli sampaikan ke Ibu tidak akan Ibu sebarluaskan. Begitupun apa yang Ibu sampaikan ke Nak Eli. Nak Eli tidak boleh sebarkan kemanapun. Jadi apapun yang terjadi di proses konseling ini terjaga kerahasiaannya ya. Alhamdulillah kalau begitu Bu, karena memang sebelum ini saya sedikit ragu mau cerita Bu, takutnya nanti ceritanya tersebar keluar Ibu. Jadi sih ini agak malu Bu, tapi kalau Ibu sudah bilang tidak akan disebarluaskan, saya rasa saya bisa bercerita dengan leluasa. Oke, supaya proses konseling ini berjalan lancar, Ibu harap Nak Eli aktif dalam menyampaikan masalahnya supaya kita bisa sama-sama tahu apa akar dan solusi terbaik dari masalah Nak Eli. Baik Ibu, mungkin saya akan aktif dan terbuka selama proses konseling nantinya Bu, insya Allah. Oke, mungkin kita atur terlebih dahulu ya posisi duduknya. Nak Eli nyamannya begini atau mau pindah ke sana atau mau tukar posisi dengan Ibu? Saya rasa mungkin seperti ini saja Bu. Mungkin kalau begitu kita langsung boleh saja ya. Iya. Oke. Coba Nak Eli ceritakan ke Ibu apa masalahnya yang sedang Nak Eli hadapi. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa banyak sekali yang mengganggu pikiran saya Ibu, dan saya juga tidak fokus belajar. Jadi Nak Eli terganggu belajarnya karena banyak pikiran. Coba ceritakan ke Ibu apa yang mengganggu pikiran Nak Eli. Jadi yang mengganggu pikiran saya itu Ibu, karena orang tua saya selalu membatasi pergaulan saya Ibu. Orang tua saya itu selalu tidak mengizinkan saya untuk bergaul. Orang tua saya itu tidak mengizinkan saya untuk bergaul lebih Ibu. Mereka tahu jam pulang sekolah saya dan mereka juga menuntut kalau sudah jam pulang sekolah harus langsung pulang ke rumah. Tidak ada lagi Ibu main-main di luar. Tidak ada yang namanya belajar kelompok. Sedangkan Ibu saya lebih suka metode belajar kelompok dan tidak suka belajar sendiri Ibu. Tapi orang tua saya maunya saya belajar di rumah saja Bu. Tapi saya ini kan Ibu jenis tipe belajar yang sukanya kelompok Ibu. Karena saya ini susah mengerti materi kalau saya belajar sendiri, dan saya merasa kalau seperti ini Bu saya tidak akan maksimal untuk UASnya nanti Ibu. Jadi itu yang membuat saya pusing. Jadi Nak Eli merasa jengkel dengan orang tuanya karena Nak Eli selalu dibatasi. Apalagi ini dalam belajar, dan karena ini kata-kata itu muncul karena tidak ada lagi akan UAS dan takut tidak lulus ya. Betul Ibu, bagaimana saya tidak jengkel dengan orang tua saya? Saya ingin mereka ingin tetap saya
saya di rumah. Saya kan sudah semester 3 nih, sementara UAS tinggal beberapa hari lagi. Namun masih banyak yang perlu saya maksimalkan untuk mengikuti UAS nantinya Ibu. Seperti itu. Coba Nak Edi lanjutkan ceritanya supaya Ibu bisa lebih dalam dalam mengetahui masalah Nak Edi. Jadi kemarin Ibu, ada tugas yang dikasih sama guru, tapi saya tidak mengerti Ibu. Terus saya mau belajarnya kelompok. Pas saya minta izin kepada orang tua saya, ternyata mereka tidak memberikan izin Ibu. Mereka tetap melarang saya karena mereka khawatir saya belajar kelompok, saya bisa terganggu Ibu. Tetapi saya melihat teman-teman saya belajar kelompok, mereka justru bisa lebih maksimal dalam menghadapi ujian. Oh, jadi di sini kamu merasa tertekan dengan sikap orang tua kamu yang tidak mendukung keinginan kamu, di mana Nak Edi di sini mau belajar kelompok dengan teman-teman untuk memaksimalkan tugasnya. Nanti dan juga di sini Nak Edi merasa galau karena Nak Edi melihat teman-teman Nak Edi bisa lebih maksimal dalam mempersiapkan tugas nantinya. Betul Ibu, jika saja Ibu orang tua saya memberikan sedikit saja kesempatan kepada saya untuk belajar kelompok, saya pasti akan memaksimalkan dan memanfaatkan kesempatan itu untuk lebih mengikuti UAS nantinya Ibu. Jadi Nak Edi jika diberikan kesempatan kepada oleh orang tuanya, di sini Nak Edi mau benar-benar memanfaatkan kesempatan itu ya. Iya Ibu, benar sekali. Wah, bagus itu. Jadi kalau bisa ya Ibu sarankan kalau memang Nak Edi bisa mendapatkan kesempatan ini di sini, Nak Edi harus menunjukkan kepada teman-teman Nak Edi dengan nyata supaya orang tua Nak Edi bisa lebih percaya sama Nak Edi dan bisa mengizinkan Nak Edi secara bebas dan juga bisa berpikir bahwa belajar kelompok tidak seburuk yang mereka pikirkan. Iya Ibu, saya juga maunya seperti itu Ibu. Jadi Nak Edi sampai saat ini masih merasa kecewa karena tidak pernah diberi kebebasan oleh orang tuanya sekalipun untuk belajar kelompok selain di sekolah ya. Betul Ibu, saya mau belajar kelompok tapi tidak boleh, pulang telat juga tidak boleh, mau les supaya bisa maksimal untuk UAS juga tidak boleh. Oh, jadi kamu merasa ditekan sama orang tua kamu ya? Ibu mengerti bahwa ini menjadi hal yang sulit bagi kamu. Tapi sejauh ini pernah tidak Nak Edi mencoba cara lain supaya bisa meyakinkan orang tua Nak Edi agar bisa berubah pikiran? Pernah sih Bu, bulan lalu itu saya minta bantuan kepada teman saya ini untuk minta diizinkan supaya teman saya ini bisa meyakinkan orang tua saya kalau saya mau belajar kelompok. Setidaknya ini kan orang tua saya ini yang pertama yang tidak yakin saya mau belajar kelompok, hasilnya bisa lumayan diizinkan Ibu untuk belajar kelompok. Tapi itu Bu cuma berlangsung selama seminggu dan dijanjikan kalau diikutkan les juga, tapi tidak lama kemudian Ibu saya dilarang lagi nih belajar kelompok dan tiba-tiba les saya juga dibatalkan karena buang-buang uang saja katanya. Bagaimana coba Ibu saya tidak marah karena cuma orang tua saya? Jadi Nak Edi kecewa karena orang tuanya telah menghendaki Nak Edi seperti itu dan juga orang tua Nak Edi tiba-tiba berpikiran yang awalnya baik-baik saja tapi tiba-tiba berubah begitu. Betul Ibu, bagaimana coba tidak marah kalau seperti itu? Yang awalnya diizinkan belajar kelompok tiba-tiba dilarang lagi, diizinkan lagi dan tidak untuk ikut les malah dibatalkan, diberi harapan malah dikhianati. Oh, jadi Nak Edi merasa frustasi ya karena sekali lagi kesempatan yang tadinya sudah diberikan tiba-tiba hilang begitu saja ya. Iya Bu, saya sendiri sudah tidak yakin Bu untuk membuat kesempatan seperti itu. Tentu pasti kamu merasa sangat kecewa karena tidak bisa lakukan inisiatif untuk belajar di luar dan juga tidak bisa belajar dengan teman-teman. Betul Ibu. Jadi di sini sekarang kamu merasa seperti putus asa ya, karena kamu terlihat sudah tidak mengetahui kekuatan diri sendiri. Contohnya saya, Nak Edi sekarang ini sangat sulit untuk mengambil keputusan untuk dirinya. Ibu paham bahwa ini bisa menjadi beban yang berat bagi Nak Edi. Mungkin kita bisa mencoba untuk memahami lebih dalam mengapa orang tua Nak Edi memiliki kekhawatiran terkait belajar kelompok di luar sekolah. Mungkin ada cara untuk membangun komunikasi dengan mereka. Iya sih Bu, saya merasa bahwa usaha saya ini yang bulan lalu meminta tolong ke teman saya untuk diminta izinkan ke orang tua saya ini usaha saya yang pertama Bu, tapi usaha selanjutnya ini saya belum pikirkan Ibu apa yang harus saya lakukan. Kamu bilang mau terbebas dari masalah ini, namun kamu tidak tahu
Iya Bu, kenapa saya tidak memikirkan usaha lain lagi? Karena saya takut. Saya dibilang tidak patuh kepada orang tua saya, Bu. Saya tidak tahu bagaimana cara yang benar, Bu, untuk keluar dari masalah ini. Hmm. Oh, kalau begitu agar masalah ini cepat terselesaikan, alangkah baiknya kita tentukan dulu tujuannya, seperti kenapa masalah ini harus diselesaikan dengan cepat, kemudian kapan dan siapa yang harus terlibat dalam permasalahan ini. Nah, kira-kira menurut Nak Eli, siapa saja yang terlibat dalam permasalahan Nak Eli? Yang terlibat dalam permasalahan saya tentunya saya sendiri dan kedua orang tua saya. Oh, menurut Nak Eli, apa yang bisa Nak Eli lakukan untuk bisa menangani masalah ini? Jadi Ibu, saya pikir saya harus berkomunikasi secara efektif Ibu dengan orang tua saya. Bisa, tapi ingat ya, di sini itu yang penting untuk diperhatikan yaitu ialah bagaimana Eli bisa berhubungan dengan baik dengan mama Nak Eli sendiri. Itu sih Bu yang sulit. Kenapa saya bilang sulit Ibu? Jadi yang pertama nih, saya takut dengan ibu saya. Lalu yang kedua, saya tipe orang yang sulit berkomunikasi dengan orang lain, Bu. Sekalipun itu dengan mama saya sendiri, Bu. Jadi di sini Nak Eli merasa kesulitan berhubungan dengan mamanya karena Nak Eli merasa Nak Eli ini masih kurang terampil dalam hal ini, dan juga Nak Eli di sini lihat ibu sepertinya masih merasa takut dengan mamanya. Oh, jadi terlebih dahulu yang perlu Nak Eli lakukan adalah hilangkan dulu rasa takutnya dan harus terbiasa merespon secara akurat ketika berkomunikasi dengan orang lain. Apalagi ini sama mamanya Eli sendiri kan. Kalau menghilangkan rasa takut itu Bu, mungkin saya bisa sih Bu. Tapi untuk merespon secara akurat yang masih buat saya bingung Ibu. Ibu maksudnya apa sih merespon secara akurat itu? Saya tidak tahu caranya. Jadi merespon secara akurat itu caranya ketika Nak Eli berkomunikasi, coba perhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh mamanya Nak Eli. Kemudian respon dengan baik dan sopan dan tidak menggunakan nada yang tinggi, tapi menggunakan nada yang lembut. Apalagi ini kita berkomunikasi kepada orang yang lebih tua, sehingga mama Nak Eli bisa merasa yakin kepada Nak Eli dan juga Nak Eli bisa diberikan izin. Bagaimana Nak Eli? Bisa paham? Iya Ibu, saya paham. Oke, jadi kira-kira kapan Nak Eli bisa menerapkan langkah-langkah ini? Maunya saya sih Bu secepatnya supaya masalah juga cepat selesai. Secepatnya itu kapan ya kalau boleh Ibu tahu? Saya rasa waktu sore hari mungkin ya Bu. Jadi Nak Eli silahkan terapkan langkah-langkah yang tadi Ibu sudah sampaikan ya. Oke, jadi karena waktu menunjukkan kurang 5 menit lagi untuk mencukupi 30 menit kan sesuai tadi. Kita sudah sepakat bahwa proses konseling ini hanya berjalan 30 menit. Jadi Ibu akhiri proses konseling kita hari ini. Tapi sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan tugas kepada Nak Eli. Jadi tugasnya itu, Nak Eli saat menerapkan langkah-langkah di rumah, silahkan catat bagaimana perkembangan hubungan Nak Eli dengan mamanya, termasuk komunikasi dan responnya. Baik Ibu. Oke, jadi kira-kira apa yang bisa Nak Eli simpulkan dari kegiatan proses konseling kita hari ini? Yang bisa saya simpulkan ini Bu, yang pertama adalah saya harus membuat tugas yang Ibu berikan tadi, dan saya juga harus bisa berkomunikasi dengan efektif dengan orang tua saya, terutama mama saya Ibu. Untuk menyelesaikan masalah komunikasi itu tentunya ada yang menghilangkan rasa takut saya sendiri Ibu terhadap mama saya dan orang lain. Ibu mau tanya, bagaimana nih perasaan Nak Eli setelah mengikuti proses konseling? Alhamdulillah lega sih Bu, karena setidaknya saya sudah tahu nih bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik dan akurat. Semangat ya, semoga Nak Eli dengan mamanya bisa lebih bahagia sebagai mama dengan anak dan bisa terjadi sebuah keluarga yang benar-benar harmonis. Dan sekali lagi Ibu ingatkan minggu depan di sesi selanjutnya Nak Eli silakan kumpulkan tugas yang sudah Ibu berikan tadi ya. Baik Ibu.
Jadi sebenarnya mungkin guru magang Naeli sudah di kelas juga, mungkin Naeli sudah bisa kembali ke kelas. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya. Saya permisi dulu Ibu. Ya, baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul yang akan menjadi siapa pertama dalam memberikan penilaian terhadap konselor, saya memberikan skor rata-rata 5 karena setiap sesi konselingnya hampir selalu memenuhi harapan. Nah, untuk yang di bagian yang pertama itu adalah di bagian attending. Konselor telah menyambut kehadiran klien dengan sangat hangat, kemudian menyampaikan kata-kata penerimaan yang baik, membangun rapor dan kepercayaan, dan mendengarkan aktif saat melakukan sesi konseling. Nah, kemudian di bagian eksplorasi masalah, konselor telah merespon pernyataan konseli berdasarkan urutan kepentingan, kemudian juga merespon perasaan yang terselubung di balik pernyataan konseli, memberikan respon terhadap kekurangan tingkat konseli, dan juga dapat merefleksikan perasaan dan emosi. Kemudian di bagian personalising, konselor melakukan membantu konseling mempersonalisasikan keadaannya dan membantu konseling menemukan kekurangan serta menunjukkan keinginan dan usaha konseling. Nah, kemudian di bagian engaging, konselor telah menetapkan tujuan dan membantu mengembangkan program dari kegiatan yang telah direncanakan dan juga telah memberikan penguatan yang positif dan negatif pada tersebut. Dan yang terakhir di bagian terminasi, konselor telah menanyakan perasaan konseli atas proses dan konseling dan memberikan dukungan didiskusikan tentang tindak lanjut yang perlu dilakukan serta telah mengakhiri sesi konseling dengan sangat baik. Mungkin itu dari saya. Baik, saya sebagai observer kedua memberikan penilaian 5 dan 4 pada video teman saya, di mana konselor telah menyambut seorang konseling dengan sangat hangat dalam keterampilan attending dan juga menyampaikan kata-kata penerimaan pembuka kepada konseling saat datang kepada konselor, dan juga konselor membangun respon dan kepercayaan untuk konseling dan juga mendengarkan secara aktif, menunjukkan pemahaman terhadap gerak tubuh konseling juga. Dan di mana dalam eksplorasi masalah, konselor telah merespon dengan sangat baik kepada konseling dan juga konselor merespon perasaan yang sangat baik kepada konseling dan memberikan respon terhadap pikiran diungkapkan oleh konseling dan juga refleksi perasaan. Dan juga di mana konselor telah memberikan personalisasi masalah yang sangat bagus kepada konseling dan juga konselor juga membantu konseling melihat keadaan dan juga permasalahan yang dialami oleh konseling tersebut dan juga membantu dengan sangat baik. Dan di mana konselor juga membantu konseling merumuskan kekurangan konseling dan sekaligus menunjukkan keinginan konseling ke depannya bagaimana setelah permasalahan tersebut selesai. Dan di keterampilan insting, di mana konselor telah menetapkan tujuan yang bagus untuk konseling seperti solusi terbaik, dan juga konselor membantu mengembangkan kegiatan-kegiatan yang akan diberikan dan juga jadwal kegiatan yang akan berlangsung. Dan juga konselor telah memberikan penguatan positif maupun positif terhadap konseling untuk rencana kegiatan lanjutan. Dan konselor telah menanyakan perasaan konseling setelah hasil sesi konseling berakhir dan juga mendiskusikan rencana tindak lanjutan sebagaimana saat mengakhiri sesi konseling dengan sangat baik. Baik, saya selaku observer dalam video tersebut memberikan skor rata-rata 4 dari 5 karena setiap sesi konselingnya itu semua sudah memenuhi, di mana pada keterampilan attendingnya itu sangat baik, terutama dalam menyambut klien dengan ramah, menyampaikan kata-kata penerimaan dan membangun hubungan yang baik. Lalu pada tahap eksplorasi masalah, konselor sudah mampu merespon pernyataan klien dengan memperhatikan
urutan kepentingan dan juga menunjukkan pemahaman terhadap perasaan yang tidak terucapkan dan menggunakan teknik seperti parafrase dan refleksi perasaan dengan baik. Hal ini sudah menunjukkan keahlian konselor dalam memahami dan juga menggali masalah klien. Lalu pada tahap personalisasi masalah, konselor sudah membantu klien untuk merasakan bahwa masalah yang dihadapi adalah milik mereka sendiri, sehingga menciptakan ruang mendukung perkembangan pribadi klien. Lalu pada tahap inisiasi, konselor juga sudah menetapkan tujuan dan mampu merencanakan kegiatan dan memberikan dukungan positif dan menunjukkan profesionalisme dalam membimbing klien menuju ke perubahan yang lebih positif. Lalu terakhir tahap terminasi, yaitu konselor sudah bertanya tentang perasaan klien terhadap proses konseling, lalu membahas rencana tindak lanjut dan memberikan dukungan yang positif dan motivasi. Hal ini juga sudah menunjukkan bahwa konselor sudah menciptakan pengalaman positif dan membangun suatu kepercayaan klien terhadap proses konseling. Nah, jadi untuk secara keseluruhan ini konselor sudah berhasil untuk menciptakan suasana yang positif dan mendukung, dan juga sudah menunjukkan keahlian dalam memahami, menggali masalah, membimbing klien menuju perubahan yang diinginkan. Baik, sebagai konselor keempat, saya kebanyakan memberikan poin 4 dan 5. Pada tahap attending, konselor berhasil menyambut kehadiran konseli dengan hangat, menyampaikan kata-kata penerimaan, membangun rapor dan kepercayaan, dan mendengarkan aktif. Pada tahap eksplorasi masalah, konselor berhasil merespon pernyataan konseli berdasarkan urutan kepentingan secara kronologis, merespon perasaan terselubung, dan memberikan respon terhadap pikiran yang diungkapkan konseli. Pada tahap personalisasi, konselor berhasil membantu konseli mempersonalisasikan masalah yang dialami, membantu konseli merumuskan kekurangan konseli dan sekaligus menunjukkan keinginan konseli. Pada tahap inisiasi, konselor berhasil membantu konseli mengembangkan program atau kegiatan, merencanakan jadwal kegiatan, dan memberikan penguatan positif terhadap konseli untuk rencana kegiatannya. Pada tahap terminasi, konselor berhasil menanyakan perasaan konseli atas proses dan hasil wawancara konseli, dan mendiskusikan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan, memberikan penguatan positif, dan mengakhiri sesi konseling dengan baik.